Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Shalom. Semangat nih, padahal ini udah tanggal 2 Mei, awal bulan. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, hari ini kita ketemu kembali di ibadah online ya dari HKBP Jalan Deli. Tetap semangat sekalipun kita masih online. Nah, kakak mau sapa dulu nih. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Tidak makan. Apa kabar adik-adik? Sehat. Iya, puji Tuhan. Nah, hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak ditemani yang paling gendut. Itu Ramaya Marbun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, yang berikutnya imut-imut orangnya loh. Siapakah dia? Hera Mau. Shalom adik-adik. Oke, baiklah, karena kita akan memulai ibadah kita kali ini. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita dan riang. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Nah adik-adik, apabila kita bernyanyi, marilah kita bernyanyi dengan semangat dan penuh dengan sukacita, karena kita memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita bernyanyi, kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajah. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita bernyanyi dengan sukacita. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, shalom adik-adik. Shalom. Iya, walaupun ya masih ibadah online kita ya. Nah, harus tetap semangat ya, semangat pokoknya. Terus sebagai murid Kristen yang baik, kita harus selalu apa? Berdoa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara orang Kristen yang berdoa dengan baik dan benar? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Nah, selesai. Mari kita bernyanyi Bapa Surgawi.
buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa buat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih memperoleh napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terlebih Bapa, adik-adik kami sekolah minggu boleh beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa hadir Bapa di tengah-tengah ibadah kami yang kecil ini. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu beserta kami. Terlebih adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil, yang belum mengerti Tuhan, Kau senantiasa berikan roh pengertian bagi adik-adik kami, supaya mereka lebih mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Usirlah Tuhan kiranya kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu hati dan pikiran kami, terlebih adik-adik kami, sehingga kami Tuhan benar-benar di pagi hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapak yang baik, pada hari ini juga Bapak, jam 2 siang nanti kami akan mengadakan perayaan puncak pesta Parahayun sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, mereka akan menerima berbagai macam hadiah yang akan diberikan oleh panitia kepada adik-adik kami, di mana Tuhan selama sebulan ini mereka mengikuti berbagai macam kegiatan perlombaan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat pesta Parahayun sekolah minggu yang kami laksanakan di tahun 2021 ini, adik-adik sekolah minggu semakin yakin dan percaya, semakin cinta kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Sekalipun masa pandemi Tuhan, mereka mengenal kasih Tuhan tidak akan berakhir. Oleh karena itu Bapak, ingatkan kembali adik-adik kami sekolah minggu untuk boleh hadir jam 2 siang Bapak, untuk melaksanakan perayaan puncak pesta Parahayun sekolah minggu. Dan juga para orang tua adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, Kau antarkan kembali ke gereja ini, boleh beribadah singkat, boleh melaksanakan perayaan pesta Parahayun dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biar lewat kegiatan ini Tuhan, nama Tuhan kami tinggikan dan kami agungkan di atas segalanya. Terlebih kami Bapak guru-guru sekolah minggu, senantiasa Engkau berikan kepada kami Bapak kemampuan daripada Allah, supaya kami Tuhan mampu melayani Engkau dengan hati yang ikhlas, betul-betul Bapak melayani Engkau melalui adik-adik kami sekolah minggu. Berikan kepada kami Tuhan kesehatan jasmani dan rohani, berkati setiap langkah kehidupan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terlebih juga Tuhan, para pimpinan gereja kami, para halado kami, semuanya kami serahkan pada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan senantiasa melayani Engkau begitu baik, begitu setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Apapun program gereja kami ini Tuhan, kami serahkan padamu. Tuhan campur tangan,
Tuhan yang memberkati sehingga namamu diagungkan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Banyak sekali Tuhan acara yang kami lakukan. Tanpa berkat-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Tapi kami yakin dan percaya Kau senantiasa hadir di dalam kegiatan kami. Tuhan Yesus yang baik, terlebih adik-adik kami sekolah minggu. Jadikan mereka anak kebanggaan, anak sukacita, sehingga mereka menjadi mampu anak kebanggaan di tengah keluarga, di hadapan gereja, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak Bapa menerima berkat-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Kau senantiasa memberkati para pemimpin kami dari tingkat tinggi sampai tingkat bawah. Jadikan mereka menjadi seorang pemimpin yang baik, yang arif dan bijaksana, selalu mengandalkan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian sebelum kita menyambut firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baiklah adik-adik sekolah minggu, karena kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita berdoa masing-masing. Doa yang baik dan yang benar, doa dimulai. Doa selesai. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk hari Minggu pada saat ini yang tertulis pada kita keempat, kita sama-sama mengucapkannya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang dari tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh.
Itulah sebabnya Allah yang memutuskannya. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan ya Allah, kami, kuatkan kami, secara melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa untuk pengampunan dosa kita dan sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Epistel hukum Tuhan untuk hari ini yang tertulis pada Titus 3 ayat yang kelima. Sama-sama kita membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh kemudian Tuhan kembali dan tolong bantuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpan doanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa untuk mengaku kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Tuhan Maria, yang menderita bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaannya pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman kita kali ini dimulai dari Kak Dona Silaem. Karena kita masih ibadah online adik-adik, maka protokol kesehatan tetap masih berjalan di ibadah online ya adik-adik. Ingat, protokol kesehatan hari ini dan
protokol kesehatan. Nah, kali ini pengumumannya unik dan menarik karena hari Minggu di tanggal 2 kita akan mengadakan pesta puncak Parhel sekolah minggu. Tuh, pasti semangat kan? Nah, pesta puncak Parhel sekolah minggu hari ini tanggal 2 Mei jam 2 siang. Nah, jadi kakak harapkan kehadirannya semua adik-adik sekolah minggu karena acara tersebut akan dimulai yang pertama ibadah dulu dong pastinya, baru kan Kak pembagian hadiah. Nah, siapa yang kemarin sudah juara-juara hadirlah karena kita akan membagi hadiah. Terus yang ketiga kita juga ada acara manortornya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa bawa orang tuanya, jangan lupa bawa ulusnya. Yang terakhir jangan lupa bawa persembahannya karena kita akan mengadakan ibadah singkat sebelum acara penyerahan hadiah dimulai ya Kak Eka. Yang paling penting Kak, walaupun begitu tetap memakai masker. Ya. Protokol kesehatan tetap harus Dijaga. Iya. itu saja pengumuman dari kakak-kakak cantik. Shalom. Shalom. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Ya, sekarang kita mendengar cerita Alkitab yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Adik-adik yang dikasihi Yesus, setelah Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Setelah dia bangkit,
dia menampakkan wajahnya kepada murid-muridnya. Kemudian pada pasal 21, setelah Yesus bangkit, dia mengutus murid-muridnya untuk mewartakan bahwa Yesus telah menang dari dosa-dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu ayat 15, sesudah serapan, ini sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik yang dikasih Yesus, cerita Alkitab hari ini, Yesus peduli dengan anak domba. Biasanya anak domba adalah makhluk yang perlu dituntun, dibimbing, diasuh. Sehingga Yesus berkata, tugas para murid Yesus adalah menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya. Jadi para yang dipilih Tuhan diajak untuk selalu menggembalakan para murid-murid, anak-anak yang percaya kepada Yesus. Kalimat suruh ini bukan main-main. Banyak orang, banyak anak-anak bila disuruh ibunya terus menjawab padahal tidak mendengar. Karena terlalu banyak main game. Beli dulu, belum siap dibayar. Ya mak, tapi langsung asik main. Itulah yang dialami Petrus di sini. Sehingga Yesus menekankan yang kedua, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau disuruh, orang suka enaknya, ya kan? Tanpa memikirkan resikonya. Ini masalah. Sehingga Yesus mengulangi apa yang terjadi. Sebenarnya Petrus itu adalah murid yang menyangkal Yesus. Berapa kali disangkal? Iya, pandai tiga kali. Dia berkata, sudah sering bersama-sama Yesus. Tapi bila ditanya, oh dia kawan Yesus. Dia berkata, oh tidak, saya tidak mengenal. Sehingga Yesus menekankan pada yang kedua. Apakah kamu karena enak, maka kamu mengikut Yesus tanpa mempertimbangkan risiko? Ini. Yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, ini puncaknya. Oh, biasanya yang ketiga ini yang menjadi tanggung jawab pertanyaan itu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah dombaku. Inilah pertanyaan. Jadi bila ada pertanyaan menyangkut daripada iman, jangan terus dijawab. Tapi direnungkan dulu, direnungkan. Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus, ya? Jawab Simon Petrus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Enak ya? Jadi kalau sudah Yesus menekankan sampai yang ketiga, bukan berarti si Simon Petrus berkuasa dalam menerima panggilan itu, bukan. Tetapi kuasa Yesuslah yang ada di dalam hidup Simon Petrus. Makanya adik-adik sekolah minggu, sekarang berkumpul nanti di gereja kan jam 2. Ya, berkumpul, datang rame-rame. Nanti ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Itu kan kata Yesus, pikirkan dulu. Apakah kamu mengasihi aku? Kemarin sudah ada perlombaan kan? Mari rayakan. Apakah engkau mengasihi aku? Ataukah kamu lebih mengasihi mainanmu? Ini. Apakah kamu lebih mengasihi dunia ini? Kata Simon Petrus, Tuhan, kamu tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Iya, ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ya, rupanya kalau manusia ini sukanya menurut pikirannya, keinginannya menurut pikirannya, imannya juga maunya menurut pikirannya. Firman Tuhan ayat 18 berkata, ketika engkau masih muda, kamu melakukan seleramu. Ya, adik-adik sekolah minggu, biarpun sekolah minggu jangan keinginannya ya, keinginan Tuhan yang memanggil dan memanggil kita. Katanya, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikatkan ikat pinggangmu di pinggangmu. Dan suka berjalan kemana-mana yang kau kehendaki. Suka muntah kemana main-main. Suka muntah kemana. Setelah di ayat 18 berkata, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau. Ya. Karena Simon Petrus pernah menolak Yesus dan dia berkata tidak kenal dengan Yesus. Maka ayat 18, dia harus menerima hukuman sama seperti Yesus, disalibkan. Itu kan ayat 18 ya. Cuman Yesus disalib ke atas, tapi Simon kepalanya ke bawah. Ayat 18 kan. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau ke. Ayat 19. Adik-adik ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Rupanya kalau sudah cinta sama Yesus, tak peduli hidupnya. Ya. Kalau sudah jatuh cinta sama Yesus, tak takut si Petrus mati macam mana pun. Kalau sudah cinta sama Yesus, ayat 19, dia rela untuk menanggung risiko walau itu berat, asal nama Tuhan dimuliakan. Maka ayat 19, hai sekolah minggu HKBP, Yesus memanggil saudara, ikutlah aku. Ini gambarnya. Yesus menjamah Petrus. Ini Petrus, dia dijamah. Gembalakanlah anak dombaku. Gembalakanlah dombaku. Dan Yesus berkata pada gambar ini, ikutlah
aku. Ya adik-adik ya, jangan ragu. Mengikut Yesus tak ada celaka, tak ada. Mengikut Yesus pasti bahagia. Mengikut Yesus pasti senang. Lepas dari segala hal-hal yang membuat kita takut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata di tengah-tengah sekolah minggu hari ini. Mereka telah mau mendengar Engkau dan menjawab panggilan Yesus yang ingin meneruskan pelayanan Yesus di tengah-tengah masa anak-anak. Mereka dalam kesibukannya, mereka dalam keanakannya, Engkau panggil Tuhan untuk mengikut Engkau bagaikan Simon Petrus. Hari ini mereka telah siap dan nanti mereka berkumpul di dalam suatu wadah persekutuan sekolah minggu. Mereka akan saling menyapa dan menyambut Engkau dengan nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati lewat Paskah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati mereka, orang tua mereka, dan guru-guru sekolah minggu mereka. Karena mereka memang ikhlas bagaikan Simon Petrus rela mengikut Yesus dalam segala kehidupan keanak-anakannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu dan memeliharamu. Kiranya Tuhan menerangimu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu damai sejahtera.